Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Fayaqulullah ta'ala wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fayaqulullah ta'ala wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Sadaqallah wa sadaqar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati sahibul musibah, keluarga besar almarhumah Ibunda Rukmana binti Bapak Rian Mulyadi. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Rian Mulyadi. Yang sama-sama kita hormati para asatidzah yang hadir. Alhamdulillah, orang tua kita Bapak Ustadz Kusnadi, Bapak Ustadz Darmaji, Bapak Ustadz siapa ya kedua namanya? Ustadz siapa namanya? Oh, kenalnya Madun namanya. Siapa nama aslinya? Muhammad Said. Oh, Ustadz Muhammad. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Hamzah, para sesepuh, para orang tua yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa mahabbah. Yang saya hormati hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita dapat hadir dalam rangka mengenang ketiga hari almarhumah Ibu Rukmana binti Bapak Rian Mulyadi yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita bersama mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita membacakan doa, munajat dan lain sebagainya diiringi dengan pembacaan Yasin, tahlil, tahmid dan zikir menjadi wasilah Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan segala dosa-dosa almarhumah. Amin. Diterima amaliyah ibadahnya. Amin. Dijadikan kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah. Lemes amat ya. Amin. Diguyur hujan soalnya. Dan kita yang hadir pada hari ini mudah-mudahan senantiasa ditetapkan keistiqomahan kita
dalam menjalankan aktivitas kehidupan dengan berlandaskan kepada apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat seiring salam tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada baginda Rasul menghantarkan kita kepada syafaatul uzma. Karena memang Nabi menjadi peran utama. Tatkala datang yaumil akhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi peran utama di dalam mendapatkan daripada syafaat yang membawa kita kepada keselamatan di akhirat. Jadi sering-sering selawat. Karena memang selawat itu merupakan salah satu wasilah. Makanya ketika diucapkan nama Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ kita berselawat. Kalau kita tidak berselawat, kata ulama-ulama besar, kita termasuk orang-orang yang pelit. Kenapa? Karena berselawat aja nggak mau kepada Rasul. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat tentang kematian adalah sesuatu yang disebut mysterious problem. Permasalahan yang begitu misterius, yang begitu gaib, sehingga tak siapapun dapat tahu kapan, di mana, dan sedang apa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini perlu persiapan. Kita mengingat almarhumah tatkala sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengalami sakit yang begitu luar biasa. Sampai Bang Arif bilang bahwa sampai dengan 7 tahun mengalami sakit, keluar masuk rumah sakit, operasi. Bahkan beritanya ini operasi yang ketiga. Dan kita yakin bahwa yang namanya kematian yang dihadapi oleh ibunda Rukmana ini adalah hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena al-mautut tuhfatul mu'minin. Kematian yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman itu adalah hadiah. Maka dengan peristiwa yang dialami oleh ibunda Rukmana di saat ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sakitnya dijadikan wasilah Allah Subhanahu wa ta'ala gugurkan dosa-dosanya. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau yang sudah pergi, insya Allah membawa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tenang dan aman. Yang jadi perkara kan kita yang masih ada. Kita yang masih ada di dunia ini, begitu berat cara kita dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertahankan keistiqomahan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dunia yang kita tempati ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Bahwasanya sesungguhnya dunia ini tempat kita main-main, tempat kita tertipu. Dikarenakan tempat kita main-main dan banyak kita tertipu, maka kita bagian daripada orang-orang yang rugi dalam menyikapi dunia ini. Sementara kelanjutan daripada firman Allah, waladarul akhiratu khairun lilladzina yattaqun. Sedangkan tempat di mana yang namanya akhirat itu sesungguhnya lebih baik untuk orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ada seorang ulama
yang bernama As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dalam salah satu kitabnya, yaitu kitab Al-Fusulul Ilmiyah, beliau memberikan pandangan tentang dunia dan akhirat. Kata As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dunia itu seperti tembikar dan akhirat itu seperti emas. Kalau orang dulu kenal tembikar apa ya? Apa tuh tembikar? Bukan. Tembikar itu kalau dulu zaman kita masih kecil ada yang namanya kendi, tuh tembikar. Sekarang masih ada buat bikin kue serabi itu tembikar. Alat perkakas rumah tangga yang dibuat dari tanah liat. Saya karena baca aja apa itu tembikar, saya baca. Kalau saya ikutin sejarah saya nggak tahu tembikar itu apa. Tembikar apaan waktu itu? Saya baca kitab tembikar, di kitab itu nggak ada. Saya baca tembikar itu, saya cari tembikar itu apa. Ketemu ternyata tembikar itu alat perkakas rumah tangga yang dibuat dengan tanah liat barang dasar. Jadi As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu menempatkan dunia itu seperti tembikar, murah dan mudah pecah. Sementara akhirat itu seperti emas. Kalau emas kita taruh di kali, kira-kira banyak yang rebut nggak? Tidak akan terkikis oleh aliran air. Walaupun tercampur dengan barang-barang kuning lainnya, tetap direbut. Kalau udah tahu itu emas, saking berharganya. Maka dunia itu seperti tembikar dan sementara akhirat itu seperti emas. Makanya tadi dikatakan walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Pandangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pandangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirat itu lebih utama daripada kalau takwa. Sementara kalau dibalik, maka keduniaannya di dalam menuruti dan memenuhi hawa nafsu tidak akan pernah terkontrol. Kemudian As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Maliki mengatakan ada tipologi. Tipologi itu artinya sikap seseorang dalam menyikapi dunia ini, memperlakukan antara dunia dan akhirat. Yang pertama kata beliau, barang siapa yang mencari dan menempatkan kedudukan dunia sama dengan kedudukan akhirat, maka mereka termasuk orang-orang yang bodoh. Ahlan wa sahlan wa marhaban Ustadz Syahroji, Bapak Haji Yusuf. Alhamdulillah. Iya tadi infonya baru sampai pasar minggu. Bahwa keberadaan manusia, tipologi yang pertama kata As-Sayyid Alwi, bahwa meletakkan dunia itu setara dengan meletakkan akhirat. Contohnya gini, ada orang yang ketika waktunya sholat, dia sholat. Waktunya masuk bulan suci Ramadan, dia puasa. Tapi mabok jalan, judi tekun. Menempatkan sesuatu dunia dengan akhirat seimbang, maka mereka termasuk orang-orang yang bodoh. Kenapa?
Karena memandang kehidupan dunia dengan memandang kehidupan akhirat sama aja. Ada yang begitu di sini? Ada nggak? Di sini nggak ada. Di pasar Minggu ada. Iya, tapi pindahan dari sini. Oh. Bukan dia kali. Ya. Meletakkan kehidupan dunia sama dengan kehidupan akhirat, maka mereka termasuk orang-orang yang bodoh. Ini kata As-Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad, bukan kata saya. Yang kedua, mereka meletakkan daripada nilai-nilai keduniaan di atas nilai-nilai akhirat. Artinya apa? Artinya mereka orang-orang yang berpandangan bahwa kehidupan dunia itu lebih penting, akhirat itu tidak begitu penting, maka mereka termasuk orang-orang yang lebih bodoh. Dan yang ketiga, mereka manusia yang meletakkan daripada dunia, bahkan meletakkan dunia itu di hatinya tanpa memperhatikan akhirat. Mereka adalah orang yang sangat-sangat bodoh. Gak ada untungnya tuh kita tiga-tiganya. Yang satu bodoh, lebih bodoh, yang ketiga bodoh banget. Dan yang keempat kata Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad, yang keempat adalah orang-orang yang meletakkan daripada akhirat di atas jauh daripada ia mengingat akan dunia. Ini dikenal dengan ilmu tasawuf. Bukan berarti dunia nggak penting. Kita kerja penting. Bukan berarti dunia itu diabaikan. Kita bekerja mencari nafkah itu adalah hal dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama daripada nilai-nilai kita cara mencari nafkah sesuai dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan berarti orang tasawuf itu nggak penting dunia, tapi dunia itu diletakkan di tangannya, sementara akhirat itu diletakkan di hatinya. Karenanya ulama-ulama dulu pernah ngajarin, kalau kita mengejar dunia maka akhirat akan terlupakan. Tetapi apabila kita mengejar akhirat maka dunia akan ikut. Ibnu Athaillah memberikan gambaran begitu penting. Ada dalam salah satu sejarah seorang ulama besar yang bernama Sufyan As-Tsauri, bukan Sofyan Hadi. Mirip, cuman rezekinya beda, ilmunya beda. Sufyan As-Tsauri ini melihat Imam Syadzili tatkala ada dalam satu peraduan bersama pengajian. Ini dilihat oleh Sufyan As-Tsauri, Al-Imam As-Syadzili itu menggunakan syal, kalau bahasa keren itu syal, selendang. Dan selendang itu mahal begitu luar biasa. Sufyan As-Tsauri ini tahu bahwa selendang itu harga paling mahal yang dimiliki oleh Al-Imam As-Syadzili. Karena memang Al-Imam As-Syadzili adalah orang tasawuf, tapi memang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta yang begitu luar biasa. Pulang dari majelis, Sufyan As-Tsauri ini bikin surat untuk Al-Imam As-Syadzili. Wahai tuanku guru Al-Imam As-Syadzili, pantaskah engkau mengenakan selendang yang memang harganya begitu mahal, sampai-sampai selendang itu selendang paling mahal? Dikirim oleh anak muridnya Sufyan As-Tsauri kepada Al-Imam As-Syadzili.
dibaca oleh Al-Imam As-Sazili, apa yang ditulis oleh Sufyan As-Tsauri. Kemudian Al-Imam As-Sazili membahas surat tersebut. Wahai Sufyan As-Tsauri, ternyata engkau tidak lebih dari seseorang yang hanya memperhatikan di dalam setiap kemewahan dunia ini kepada siapa saja yang memiliki. Karena pada dasarnya selendang yang mahal ini, bahkan kuda kencana yang aku miliki, tak pernah masuk ke dalam hatiku. Tetapi engkau yang tidak memilikinya sampai sebegitu hebatnya menilaiku seperti itu. Dibalikin. Begitu dibalikin oleh Al-Imam As-Sazili, Al-Imam As-Sazili oleh Sufyan As-Tsauri. Sufyan As-Tsauri itu nangis begitu luar biasa. Nih, kita kan terkadang seperti itu. Mulut kita kadang-kadang iseng. Orang kaya, tadinya dia susah, tahu-tahu dia kaya. Palingan juga. Emang dia pegawai negeri korupsi kali. Ini gitu. Iseng gak tuh? Ada orang gak kemana-mana kaya, palingan dia miara tuyul. Mulut kita tuh. Karena pada dasarnya apa yang dimiliki orang lain itu merupakan gambaran tatkala kita ingin memilikinya, kita telah dikuasai oleh hawa nafsu yang begitu luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam kehidupan di dunia, bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah berpesan kepada kita, terkadang manusia mempersiapkan segala sesuatu dengan kepastian terhadap sesuatu yang tidak pasti. Kita mempersiapkan sesuatu dengan segala kepastian terhadap sesuatu yang tidak pas. Apa tuh? Nih, dunia. Tempat kita tertipu, tempat kita terperdaya. Kita kepengen kaya, kerja dari pagi sampai malam, bahkan kerja dari pagi sampai pagi. Apa kita bakalan kaya? Pasti. Pasti nggak kita bakalan kaya? Belum tentu. Apok ya, sakit, bengek pasti. Karena nggak kenal waktu. Terkadang manusia itu meletakkan dunia di atas segala-galanya, sehingga apapun yang dilakukannya untuk urusan dunia. Pernah dengar cerita tentang mancing? Ya, mancing. Mana yang hobi mancing? Tuh di samping pintu. Nih hari Kamis, hari Jumat, besok hari Sabtu. Udah WA tuh. Ya. Hari Sabtu kita ke tengah laut yuk, jalan habis subuh. Sebelum subuh, lah kebangetan amat. Subuhnya tengah laut. Nyebur subuhnya. Hari Minggu dah, biar ada jedanya dikit. Nih hari Jumat, WA ke temennya. Hari Minggu kita mau mancing. Mau ikut apa kagak? Siap ikut. Semangat tuh. Karena mau hobinya mancing. Begitu saking girangnya mau diajak mancing sama temennya, dipersiapin tuh. Jorannya dipilihin yang paling bagus. Iya, talinya digantungin sama kail 7 biar berentet dapetnya. Hari Sabtunya jam 11 siang bininya marah-marah lantaran kukusannya dipakai buat cari kroto. Sekarang udah gak musim ya. Habis nyari yang ringkas, yang gampang, yang murah, kroto, kedetin dari kunan dah. Dipersiapkan sebegitu hebat.
Begitu masuk malam, mau pagi itu hari Minggu, ada aja urusannya. Badan meriang, kepala pusing, bini minta anterin ke pasar, anak motornya dipakai sama bocah. Jadi nggak berangkat. Pengen tahu berangkat, habis maki-maki bini. Kagak jadi tuh berangkat. Ini adalah dunia. Kita pandang sesuatu yang kita pastikan bahwa itu akan tidak dapatkan, tapi ternyata itu hanya fata morgana. Kita lihat di jalanan air indah banget, di tengah terik matahari yang begitu luar biasa, kita paranin nggak ketemu tuh air. Ad-dunya laibun illa laibun walahun, tempat main-main dan tempat kita ini tertipu. Dan kedua dipesankan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, terkadang manusia mempersiapkan sesuatu dengan dan tanpa kepastian terhadap sesuatu yang pasti. Apa itu? Mati. Kita kadang-kadang lupa mempersiapkan bahwa kita akan mati. Maka tatkala ketika kita mengingat akan kematian, khususnya di acara-acara seperti ini, sudah seharusnya kita merenung, bermuhasabah. Kalau almarhumah meninggal dunia, wafat dengan begitu indahnya, apa iya kita juga? Kalau almarhumah disolatkan dengan jamaah yang begitu banyak, apa iya kita juga? Kalau memang almarhumah diiringi sampai ke makam begitu banyak yang menghantar, apa iya kita juga? Karena amaliyah yang baik seseorang itu menyertai di dalam setiap kehidupan seseorang, terutama pada saat ia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya potret jelas tuh. Kalau misalkan kita orang yang rajin ibadah, baik dengan tetangga, senyum dengan saudara, kian mati banyak yang nganterin. Rajin ibadah, ame tetangga dongki berat luar biasa, cembetut aja. Kira-kira kalau mati dianterin nggak? Jalan dewek. Potret. Maka daripada itu kita merenung bahwa ini dunia, tempat kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan nilai-nilai kebaikan dengan nilai-nilai ibadah spiritual, diimbangkan dengan ibadah-ibadah horizontal atau ibadah-ibadah sosial. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah kita kepingin, kita harapkan kita mati itu ada banyak yang gotong? Kalau saya membayangkan seperti itu, kepengen saya ketika saya berada di keranda berebut orang gotong saya. Kepengen apa enggak? Masya Allah, kepengen. Daripada dicuekin, begitu selesai sholat jenazah tinggal semua bareng-bareng. Repot itu. Ya Allah. Makanya dengan itu pula kita menanamkan nilai-nilai kebaikan di samping ibadah spiritual, sholat, puasa, ibadah hablum minallah kita jalankan, kita jaga juga ibadah hablum minannas antar sama manusia dengan manusia. Insya Allah dunia kita selamat, akhirat kita akan selamat. Betul tiniyah diridha illahu li syafaatir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nakhasa husun summa ila Bapak Ibu Rukmana binti Bapak dan mulia bismillahir Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi itibah untuk kita bersama, khususnya buat saya pribadi, umumnya untuk jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa memperbaiki daripada nilai-nilai ibadah kita, baik ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala atau ibadah kepada sesama manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.